Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali melanjutkan membaca tentang antologi legenda Jombang Sisik Melik 1, sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Jadi saudaraku, antologi legenda Jombang ini menceritakan tentang legenda-legenda yang ada di setiap dusun, di insya Allah di seluruh Kabupaten Jombang. Yang kemarin saudaraku sudah di bagian yang ke-6 dan alhamdulillah untuk saat ini ada di bagian yang ke-7. Mudah-mudahan saudara-saudaraku tidak bosan-bosannya untuk selalu mengikuti saya membaca legenda Jombang, dan juga nanti saya juga membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan kalau ada waktu longgar, mungkin saya nanti juga akan napak tilas terkait jejak laskar prajurit Diponegoro yang ada di Jombang dan para tokoh-tokoh terdahulu kita. Saudaraku yang berbahagia, langsung saja ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tentang legenda yang ada di Desa Tinggar, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, yaitu legenda Banjar Anyar, salah satu dusun yang ada di Desa Tinggar. Kita mulai saudaraku. Sebagaimana digambarkan Ki Dalang dalam setiap pementasannya, setiap pementasan wayang, bahwa daerah subur akan menarik siapa saja yang mendambakan kemakmuran dan kenyamanan di sana. Jadi ketika ada suatu tempat yang subur, wilayah yang subur ini, insya Allah akan banyak pendatang yang datang ke sana dan mendambakan kemakmuran dan kenyamanan. Nagari kang gemah ripaloh jinawi, tukul kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Terjemahannya adalah bebasnya negara atau daerah yang sangat subur, sehingga apapun yang ditanam bertumbuh dan barang-barang kebutuhan terjangkau daya beli masyarakat. Itulah saudaraku Desa Tinggar pada abad 17 mulai bergeliat sebagai pusat pemerintahan desa yang berkembang menjadi dua dukuhan, yaitu Dukuh atau Dusun Tinggar dan Dusun Rejosari. Seiring berjalannya waktu, Desa Tinggar di bawah pimpinan Ki Demang kerap menarik minat para pendatang untuk bermukim di Desa Tinggar. Jadi Desa Tinggar ini memang subur, makmur saudaraku, sehingga banyak pendatang dari desa-desa yang lain, dari tempat yang lain datang ke Desa Tinggar. Sehingga lambat laun dua dukuhan tersebut mendesak untuk ditambah jumlahnya. Jadi dua dusun ini sudah penuh oleh para pendatang, oleh para penduduk, sehingga akan diupayakan membuat dusun lagi di Desa Tinggar ini. Upaya yang dilakukan termasuk rencana pemekaran wilayah, para sesepuh atau tetua desa dihadirkan untuk merealisasikan embrio pedukuhan baru. Jadi para penduduk ini diundang ke balai dusun oleh Bapak Demang, perundingan, musyawarah untuk membuat dukuhan baru. Para tokoh masyarakat tersebut diminta pendapat Ki Demang untuk menentukan lokasi pedukuhan baru sekaligus memberi nama pada kawasan yang menjadi kandidat pedukuhan. Jadi para penduduk diajak musyawarah oleh Ki Demang untuk menentukan tempatnya ini di mana pedukuhan baru ini dan nanti namanya itu apa. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya disepakati pembentukan dukuh atau dusun baru. Penentuan lokasi diupayakan cukup strategis sebagai penunjang dua dukuhan sebelumnya, Tinggar dan Rejosari. Termasuk penentuan nama harus sesuai dengan kaidah kearifan lokal Jawa. Sejumlah pertimbangan kemudian mengerucut pada satu nama, yaitu Banjar Anyar.
Istilah Banjar Anyar cukup sinkron dengan keadaan sosial masyarakat di Tinggar waktu itu, saudaraku. Banjar ini mengandung arti yaitu dukuh atau dusun, sedangkan anyar maknanya adalah baru. Nah, dengan dimunculkannya pedukuhan baru tersebut, maka urat nadi ekonomi yang didukung pemerintahan stabil, diharapkan desa Tinggar semakin maju. Kemudian saudaraku, Banjar dalam istilah setempat juga bermakna menyalurkan bibit padi ke sawah dari lahan persemaian, atau istilah orang-orang Jawa itu banjari, bibit yang sudah didaut dikumpulkan kemudian dibanjari yang mau ditanam, sehingga nama Banjar Anyar identik dengan nama yang bersandar pada kearifan lokal berbasis pertanian rakyat. Lambat laun nama Banjar Anyar semakin dikenal orang, baik penduduk asli maupun musiman yang mata pencahariannya adalah bertani dan nelayan. Mengingat daerah Banjar Anyar, saudaraku, masih merupakan lahan rawa yang belum tersentuh. Jadi bukan lautan, tapi karena banyaknya lahan rawa-rawa yang belum pernah tersentuh, sehingga menjadi tempat paling disenangi habitat endemis berupa ikan air tawar. Banjar Anyar pun semakin maju, sebagaimana dua dusun lainnya di Tinggar, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Saudaraku, ini narasumbernya adalah Bapak Urip Ali Hamzah, warga dusun Rejosari, Desa Tinggar, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Wawancara dilakukan oleh Mas Dian Soekarno pada hari Selasa tanggal 16 Oktober tahun 2018. Berarti 4 tahun yang lalu ini, saudaraku. Bertempat di Balai Desa Tinggar. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudaraku warga dusun Tinggar senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, ketentraman, segala sesuatunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, demikian membaca saya terkait dengan legenda Kota Jombang. Ini bukunya, saudaraku. Sekali lagi, apabila saudaraku ingin mendapatkan buku ini, bisa menghubungi Mas Dian Soekarno. Beliau adalah penulisnya yang beralamatkan di Perumahan Subentoro, Desa Sumbermulyo, atau bisa berhubungan dengan saya. Nanti saya hubungkan dengan beliau, Mas Dian Soekarno. Saudaraku, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.